Nomor 1. Diketahui suku banyak fx dibagi x kuadrat plus 2 itu bersisa ax plus b. Dan dibagi x kuadrat min 4x plus 3 itu bersisa 2bx plus a min 1. Jika f min 2 sama dengan 7, maka nilai a kuadrat plus b kuadrat sama dengan, ingat bentuk baku teorema sisa, kalau ada suku banyak fx dibagi px, hasilnya hx, plus sisanya sx, maka persamaan seperti ini. X kuadrat plus x min 2 ini bisa difaktorin menjadi x plus 2 kali x min 1. Kita punya fx sama dengan x plus 2 dikali x min 1 dikali hasilnya ditambah sisanya ax plus b. Suku yang memuat hasil itu nggak dipakai, kita buat sama dengan 0. Suku itu bernilai 0 kalau x-nya min 2 atau x-nya 1. Untuk x sama dengan min 2, berarti f min 2 sama dengan min 2a plus b sama dengan 7. Untuk x sama dengan 1, kita punya f1 sama dengan a plus b. Bentuk x kuadrat min 4x plus 3 itu bisa difaktorin menjadi x min 1 dan x min 3. Bisa kita buat persamaannya fx sama dengan x min 1 dikali x min 3 dikali hasil ditambah sisa. Sisanya 2bx ditambah a min 1. Sama seperti yang pertama, kita nggak butuh suku yang ada hasilnya, kita buat sama dengan 0. Di sini kalau x-nya kita buat sama dengan 1, maka kita dapat f1 sama dengan 2b plus a min 1. f1 bisa diganti dengan a plus b sama dengan 2b plus a min 1. A-nya buang aja karena ngerecokin. B sama dengan 1, kita substitusi aja ke sini. Jadi min 2a tambah 1 sama dengan 7, min 2a sama dengan 6, a-nya sama dengan min 3. Pada soal yang diminta nilai dari a kuadrat plus b kuadrat. Jadi min 3 kuadrat tambah 1 kuadrat, 9 tambah 1 sama dengan 10. Yang B. Nomor 2. Jika b lebih besar dari a, nilai x yang memenuhi harga mutlak x minus 2a tambah a lebih kecil sama dengan b adalah, langkah pertama, A-nya pindah ke kiri, jadi harga mutlak X min 2A lebih kecil sama dengan B minus A. Karena di sini B-nya lebih besar dari A, artinya B min A adalah suatu bilangan positif. Ingat kalau ada harga mutlak X lebih kecil dari suatu bilangan positif P, maka X-nya ada di antara min P sampai P. Step berikutnya, nilai dari X min 2A berarti ada di antara minus B min A sampai B min A. Supaya tengahnya jadi X aja, berarti semua ruas kita tambahin sama 2A. Ruas kiri min B plus A ditambah 2A, jadi min B plus 3A. Lebih kecil sama dengan, tinggal X aja yang tengah. Yang kanan B minus A tambah 2A, itu jadinya B plus A. Jawabannya yang E. Nomor 3. Jika X1 dan X2 memenuhi persamaan 2 sin kuadrat X min cos X min 1 untuk 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan Pi, nilai dari X1 plus X2 adalah, ingat identitas trigonometri sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1, berarti sin kuadrat X-nya bisa kita ubah menjadi 1 minus cos kuadrat X. Kita substitusikan ke persamaan di soal, jadi 2 kali 1 minus cos kuadrat X dikurang cos X sama dengan 1. Bongkar semuanya, jadi 2 dikurang 2 cos kuadrat X min cos X min 1 sama dengan 0. Lalu semuanya kita kaliin min 1 ya, supaya koefisien kuadratnya positif. Jadi 2 cos kuadrat X ditambah cos X, ini 2 min 1, jadi 1, ketemu min 1, jadi min 1, sama dengan 0. Kalau difaktorin, kita punya 2 cos X, sini cos X, pasti 1 sama 1, sini plus, sini min.
Sebelah kiri kita punya cos X sama dengan setengah. Sebelah kanan kita punya cos X sama dengan min 1. Di soal diketahui 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan Pi. Berarti X-nya itu kalau nggak di kuadran 1, di kuadran 2. Yang sebelah kiri cos X sama dengan setengah berarti di kuadran 1, cos yang nilai setengah adalah 60 derajat atau Pi per 3. Sedangkan sebelah kanan cos X sama dengan min 1 berarti X-nya sama dengan 180 derajat atau Pi. Pada soal nomor 3 ditanya nilai dari X1 tambah X2. Pi per 3 ditambah sama Pi. Jadinya 4 per 3 Pi. Yang D. Nomor 4. Limit X menuju 9 dari akar X min akar 4 akar X min 3 per X kuadrat min 81 sama dengan, lihat di sini ada bentuk akar X ada di dalam akar lagi. Supaya simpel, kita misalin aja akar X-nya itu sama dengan Y. Dengan pemisalan itu, kalau dikuadratin kita punya persamaan X sama dengan Y kuadrat. Kalau dikuadratin lagi, kita punya X kuadrat sama dengan Y pangkat 4. Jadi, limit X menuju 9 karena Y sama dengan akar X, berarti bisa dibuat jadi Y menuju 3. Dari akar X kita bisa ganti dengan Y dikurang akar dari 4 akar X. Berarti Y lagi. Min 3. Per bawahnya X kuadrat bisa diganti dengan Y pangkat 4. Dikurang 81. Kalau Y-nya disubstitusi menjadi 3, maka 3 dikurang akar dari 4 kali 3, 12. Dikurang 3 dibagi 3 pangkat 4 min 81. Hasilnya 0 per 0. Dalam limit hasilnya 0 per 0 itu nggak boleh ya bentuk tak tentu. Jadi nggak boleh langsung disubstitusi nilai pendekatan X-nya. Alternatifnya boleh dikali sekawan atau pakai dalil L'Hopital. Kita pakai dalil L'Hopital aja ya. Jadi limit Y menuju 3 dari Y diturunin 1 min 4Y min 3 diturun jadi 4. Per 2, tulis ulang aja nih. Akar 4Y min 3. Bagian bawahnya 4 kali Y pangkat 3. Kita substitusi nilai Y sama dengan 3. Jadi 1 dikurang 4 dibagi 2. Jadi 2 dibagi akar 4 kali 3. 12 dikurang 3. Per 4 dikali 3 pangkat 3. Bagian bawahnya ini kan jadi akar 9 itu 3. 1 dikurang 2 per 3 itu 1/3. Ya, ketemu sama 4 kali 3 pangkat 3, 27. Sama dengan 1 per 3 kali 27 itu 81 kali 4. Sama dengan 1 per 324. Yang D. Nomor 5. Integral min 2 sampai 0 dari cos min pi kx plus 6x kuadrat min 10x plus 7 per k plus 2 dx. Sama dengan k min 2 kali k plus 7 untuk nilai k bilangan bulat. Maka K plus 5 sama dengan, pertama ingat cos min alfa itu sama dengan cos alfa. Jadi cos min pi kx itu sama dengan cos pi kx. Terus ingat integral dari cos ax dx itu kan sama dengan 1/a dari sin ax. Jadi integral dari cos min pi kx sama aja integral cos pi kx atau 1/pi kali K dari sin pi kx plus bawahnya konstanta K plus 2, biarin aja. Untuk atasnya ingat integral dari AX pangkat N dx sama dengan A dibagi N plus 1 X pangkat N plus 1. Jadi 6X kuadrat itu jadi 2X pangkat 3 min 10X-nya jadi min 5X kuadrat plus 7-nya jadi 7X. Masukin batasnya dari min 2 sampai 0. Nah, pas masukin batas atasnya itu kan X-nya 0. Padahal di sini ada 0, ini ada 0, ini ada 0, ini ada 0. Jadi 0 semua ya. Jadi kalau dimasukin batas atasnya itu 0, min. Kalau dimasukin batas bawahnya, 1 per pi k dikali sin min 2 kpi ditambah 2 pangkat 3 itu jadi min 8, ketemu 2 jadi minus 16. Min 2 kuadrat jadi 4, ketemu 5 jadi 20. Plus 7 kali min 2 itu min 14. Dibagi sama K plus 2. Ini sama dengan K min 2 dikali sama K plus 7. Ini 0, nggak usah dilihat lagi. Nah, ini sin min 2 kpi itu kan kelipatan dari 2pi. Sin kelipatan dari 2pi itu nilainya 0. Jadi yang ini juga nggak usah dilihat lagi.
Min 16, min 20, min 14, itu kan jadinya min 50. Min 50 ketemu min di depan, jadinya 50. K plus 2-nya lempar ke kanan. Rutin sekalian ya, dari yang paling kecil, K min 2, lanjut jadi K plus 2, terakhir K plus 7. Nah, sampai sini kan K min 2, K plus 2, sama K plus 7, itu kan perkalian 3 bilangan, yang selisihnya ini ke sini itu 4, ini ke sini 5. Berarti 50-nya bisa kita pecah jadi perkalian 1 kali 5 kali 10. Ini kan selisihnya 4, ini sini selisihnya 5. Sampai sini bebas nih, mau nyamain yang mana? Boleh 1 sama dengan K min 2, boleh 5 sama dengan K plus 2, atau 10 sama dengan K plus 7. Bebas mau nyamain yang mana, cuma biasain pilih yang paling kecil, supaya paling simpel. Jadi 1 sama dengan K min 2. 1 sama dengan K min 2, berarti K-nya sama dengan 3. Yang ditanya K plus 5, berarti K plus 5 sama dengan 5 tambah 3, 8. Yang C. Nomor 6. Pada balok ABCDEFGH, AB sama dengan 6, BC sama dengan 3, dan CG sama dengan 2. Kita langsung gambar aja sketsanya ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian titik M, N, O masing-masing terletak pada rusuk EH, FG, dan AD. Jika 3EM sama dengan EH, berarti ini EH-nya kita belah jadi 3. M-nya ada di sini nih. Terus FN sama dengan 2NG. Berarti sama FN-nya kebelah 3. N-nya sebelah sini. Terakhir 3DO sama dengan 2DA. Berarti DA kita pecah jadi 3. O-nya ada di sini. Dan alfa adalah bidang irisan balok yang melalui MNO. Kita buat bidang yang melalui MNO. MN udah terletak pada satu bidang, tinggal hubungin aja. MO juga terletak pada satu bidang, kita hubungin juga. Kemudian yang namanya irisan bidang, itu di sebelah kiri sama kanan itu sejajar. Kemudian atas sama bawah juga sejajar. Atau ini terletak pada satu bidang, tinggal dihubungin aja. Jadi kita dapat bidang irisannya yang hijau ya, ini namanya bidang alfanya. Tadi diketahui panjang rusuk-rusuk dari baloknya itu AB-nya 6, BC-nya 3, dan CG-nya 2. BC-nya 3, berarti panjang EH-nya juga 3. Berarti panjang M ke titik yang ini, kita buat garis bantu dari N sejajar HG, motong EH di sini. Kita namain aja titik P. Segitiga MNP itu segitiga siku-siku di P. Ini M, sini N. Panjang MP sepertiganya EH jadi 1. Panjang PN sama dengan HG. Itu 6. Pada soal yang diminta adalah perbandingan luas bidang alfa dengan luas permukaan balok. Bidang alfa itu bentuknya persegi panjang, luasnya panjang kali lebar, jadi luas bidang alfa adalah panjangnya M ke N, akar 37, tingginya itu M ke O, 2 per luas dari balok. 2 kali 6 dikali 3, tambah 6 dikali 2, tambah 3 dikali 2. 2-nya usir aja, jadi sama dengan akar 37 per 18 ditambah 12 ditambah 6. Jadi akar 37 dibagi 36. Yang B. Nomor 7. Jika θ adalah sudut antara bidang BEG dengan DEG pada kubus ABCDEFGH, maka sin 2θ sama dengan, kita sketsa gambarnya, ABCDEFGH. Buat bidang BEG, lalu buat bidang DEG. Nah, untuk tahu sudut θ-nya, itu ambil titik di tengah-tengah EG, hubungin ke B, sama hubungin ke D. Buat segitiga bantunya, BD-nya sekalian dihubungin. Ini θ-nya. Kalau yang tanya sini, kita bisa misalin panjang rusuknya berapa aja ya, biar gampang kita misalin panjangnya 2. Kalau panjang rusuknya 2, berarti panjang BD itu 2 akar 2. Panjang dari sini ke sini itu setengah diagonal ruang, setengah dari 2 akar 2, berarti akar 2. FP-nya 2. Dengan Pitagoras kita bisa cari panjang ini sama dengan akar 2 kuadrat 2 tambah 2 kuadrat 4 jadinya 6. Jadi panjang ini 6 juga. Kalau ada segitiga panjang sisinya ABC, kemudian ini sudutnya θ, maka cos θ bisa dicari dengan A kuadrat plus B kuadrat min C kuadrat per 2 BC. Jadi cos θ sama dengan akar 6 kuadrat ditambah akar 6 kuadrat dikurang 2 akar 2 kuadrat per 2 kali akar 6 kali akar 6. Jadinya 4 dibagi sama 2 dikali 6. Cos θ sama dengan 1 per 3. Biar teliti kita buat segitiga bantunya, sudutnya θ, cos itu samping bagi miring, jadi ini 1, sini 3, sini akar dari 3 kuadrat 9 dikurang 1. Jadi akar 8 atau 2 akar 2.
Di soal yang diminta nilai dari sin 2 theta. Ingat, sin 2 theta bisa dibongkar jadi 2 sin theta cos theta. Sama dengan 2 kali sin tetanya 2 akar 2 per 3. Cos tetanya 1 per 3. Sama dengan 4 akar 2 per 9. Yang C. Nomor 8. Jika 3 pangkat X tambah 5 pangkat Y sama dengan 18. Nilai maksimum dari 3 pangkat X kali 5 pangkat Y adalah, ini soal sederhana banget ya. Kita tinggal misalin 3X sama dengan P, 5 pangkat Y sama dengan Q. Jadi yang diketahui adalah P plus Q sama dengan 18. Yang ditanya nilai maksimum dari P kali Q. Oke, cara cepatnya 18 tinggal belah 2 aja. Jadi 9 tambah 9. P-nya sama dengan 9. Q-nya sama dengan 9. Jadi nilai maksimum dari PQ adalah saat P-nya 9 dan Q-nya 9. 9 kali 9, 8, 1. Yang C. Oke, kalau cara betulannya, P tambah Q sama dengan 18. Yang ditanya nilai maksimum dari PQ. Ini masih 2 variabel, kita harus ubah dalam 1 variabel. Caranya, dari sini Q-nya kita buat jadi 18 min P. Terus substitusi ke sini. Dapat P dikali 18 minus P sama dengan 18P minus P kuadrat. Kalau PQ ini kita misalin F, maka untuk nyari maksimum dari F kita tinggal turunin. Jadi 18 minus 2P, turunannya buat sama dengan 0. Jadi P-nya sama dengan 9. P sama dengan 9, substitusi ke sini. Jadi dapat nilai maksimumnya P-nya 9 dikali sama 18 min 9. 9 juga. 9 kali 9, 81. Sama juga dapatnya. Nomor 9. Diketahui Sx min Y adalah garis singgung sebuah lingkaran yang titik pusatnya berada di kuadran ketiga dan berjarak 1 satuan ke sumbu X. Jika lingkaran tersebut menyinggung sumbu X dan titik pusatnya dilalui oleh garis X sama dengan min 2, nilai dari 3S adalah, kita sketsa dulu gambarnya, ini sumbu X, ini sumbu Y, ini garis X sama dengan min 2. Kemudian diketahui bahwa pusatnya ada di kuadran ketiga, berjarak 1 satuan dari sumbu X, kemudian dilalui garis X sama dengan min 2. Berarti pusatnya adanya di sini. Garis Sx min Y itu melalui 0,0. Kemudian dia juga merupakan garis singgung dari lingkarannya. Jadi gambar lingkarannya kira-kira begini. Jari-jarinya dari sini 1, berarti jarak pusat lingkaran ke garisnya itu 1. Jadi kita punya pusatnya, koordinatnya itu min 2, jari-jarinya 1. Ke bawah jadinya min 1. Ingat, jarak dari titik X1, Y1 ke garis AX plus BY plus C sama dengan 0 adalah R sama dengan mutlak dari AX1 tambah BY1 tambah C dibagi sama akar A kuadrat plus B kuadrat. Jadi jarak pusat lingkaran min 2,1 ke garis singgungnya 2X min Y sama dengan 0, jadi jari-jari. Jari-jarinya 1 sama dengan mutlak dari Sx, X-nya diganti min 2, dikurang Y, Y-nya diganti min 1, ini, per akar dari X kuadrat plus 1 kuadrat. Yang bawah tinggal kali silang aja, jadi akar dari X kuadrat plus 1 sama dengan mutlak dari min 2S plus 1. Kedua ruas kita kuadratin, jadi X kuadrat plus 1 sama dengan 4S kuadrat min 4S plus 1. Lempar ke kanan semua, jadi 0 sama dengan 3S kuadrat minus 4S. Keluarin S-nya, masih ada 3S min 4. Yang kiri S-nya sama dengan 0, yang kanan S-nya sama dengan 4 per 3. Kita ambil S-nya sama dengan 4 per 3. Yang ditanya nilai dari 3S atau 3 kali 4 per 3. Buang 3-nya, hasilnya 4, yang D. Nomor 10. Jika kurva Y sama dengan A min 2X kuadrat tambah akar 3 dari 1 min A kali X plus A minus 2 selalu berada di atas sumbu X. Bilangan bulat terkecil A min 2 yang memenuhi adalah parabola berada di atas sumbu X. Kira-kira sketsanya begini. Syaratnya ada 2. Yang pertama nilai A-nya itu besar dari 0. Yang kedua diskriminannya harus lebih kecil dari 0. Jabarin syarat pertama. Nilai A-nya harus besar dari 0.
A itu koefisien dari kuadrat, di situ koefisien dari kuadratnya A-2. Jadi A-2-nya besar dari 0, kita punya A-nya lebih besar dari 2. Syarat yang kedua, nilai D-nya lebih kecil dari 0. Ingat, D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Jadi, akar 3 dari 1 minus A kuadrat min 4 kali A min 2 kali C A-2 juga lebih kecil dari 0. Bongkar, akar 3 dikuadratin jadi 3. 1 min A kuadrat itu 1 min 2A plus A kuadrat. Dikurang 4 kali A min 2 kuadrat itu jadinya A kuadrat min 4A plus 4. Lebih kecil dari 0. 3 min 6A plus 3A kuadrat dikurang 4A kuadrat plus 16A min 16. Lebih kecil dari 0. 3A kuadrat dikurang 4A kuadrat jadi minus A kuadrat. Min 6A plus 16A jadi plus 10A. Plus 3 min 16 jadinya min 13. Lebih kecil dari 0. Karena nggak bisa difaktorin, cari pembuat nolnya pakai rumus ABC aja ya. Jadi A 12 sama dengan min B min 10 plus minus akar B kuadrat 100 min 4 kali A kali C. Min 4 kali 13. Dibagi sama 2A. 2 kali min 1. Sama dengan min 10 dibagi min 2 itu jadinya 5. Plus minus 100 dikurang 52 itu 48. Akar 48 itu kan akar dari 4 kali 12. Atau 2 akar 12. 2-nya dicoret sama yang bawah jadi tinggal akar 12 saja. Kemudian akar 12 itu kan sama dengan 3, sekian. Jadi ini 5 plus minus 3, sekian. Buat garis bilangan, 5 ditambah 3, itu jadinya 8, sekian. Kemudian kalau dikurangin 5 dikurang 3, itu jadinya 1, sekian. Karena koefisien kuadratnya itu minus, berarti dari garis bilangan ini paling kanan tandanya minus. Kemudian plus, ini minus. Yang diminta yang lebih kecil dari 0. Jadi kita ambil yang minus. Jangan lupa tadi ada syarat yang pertama, A-nya itu harus lebih besar dari 2. Berarti dari 2 ke kanan. Nah, daerah yang memenuhi semua pertidaksamaan itu adalah yang ini. Berarti bilangan yang memenuhi itu kan lebih besar dari 8. Yang paling kecil adalah 9. Yang diminta bilangan bulat terkecil A-2. Berarti 9 dikurang 2 sama dengan 7. Yang B. Nomor 11, jika diberikan akar 3A tambah B min C sama dengan 2, BC sama dengan min 1,5 A kuadrat, dan B kuadrat plus C kuadrat sama dengan akar 3A. Nilai A adalah, dari persamaan yang pertama, bisa dibuat B min C itu sama dengan 2 minus akar 3A. Kalau kedua ruas dikuadratin, ingat, A minus B kuadrat itu sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Jadi, B kuadrat min 2BC tambah C kuadrat itu sama dengan 4 min 4 akar 3A plus 3A kuadrat. Dari persamaan kedua, min setengah itu kan min 3/2. Jadi, kalau min 2-nya lempar ke kiri, jadi min 2BC sama dengan 3A kuadrat. Nah, enak nih, karena min 2BC sama dengan 3A kuadrat kan berarti ini coret sama ini. Untuk B kuadrat plus C kuadrat diketahui soal sama dengan akar 3A. Sama dengan 4 min 4 akar 3A. Min 4 akar 3A pindah ke kiri, jadinya 5 akar 3A sama dengan 4. Dapat A sama dengan 4/5 akar 3. Rasionalin ya, kali akar 3 per akar 3. Jadi sama dengan 4 akar 3 yang atas, yang bawahnya akar 3 kali akar 3 kan 3. 3 kali 5, 15. Yang B. Nomor 12. Diketahui sebuah barisan 0, 5/6, 5/36, 35/216, dan seterusnya. Yang diminta, suku ke-12 dari barisan tersebut adalah, sekarang kita cari polanya. Yang pertama 0, kedua 5/6, ketiga 5/36,
Yang keempat, 35 per 216. Dari opsinya, kita harus ubah angka-angka ini menjadi kombinasi penjumlahan atau pengurangan dari 1 per 2 pangkat sama 1 per 3 pangkat. Atau ada yang 2 per, ada yang 3 per. Nah, untuk 0, ini kan bisa dibuat jadi 1 per 2 pangkat 0 dikurang 1 per 3 pangkat 0. 5 per 6, di bawahnya 2 kali 3, atasnya 2 tambah 3. Sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 3. 2 bisa dibuat jadi 2 pangkat 1, 3 bisa dibuat jadi 3 pangkat 1. 5 per 36. 36-nya bisa dibuat jadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. 5-nya bisa dibuat jadi 3 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2. Sama dengan 1/2 kuadrat. Dikurang 1/3 kuadrat. Yang keempat, 35 per 216. 216 itu kan 8 dikali 27. Nah, 35-nya itu kan bisa dibuat dari 27 ditambah 8, atau 3 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3. Sama dengan 3 pangkat 3 per 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3, kan 3 pangkat 3-nya habis. Jadi 1/2 pangkat 3, plus dengan cara yang sama, ini jadi 1/3 pangkat 3. Nah, lihat, suku pada posisi ganjil itu tandanya minus. Sedangkan suku pada posisi genap itu tandanya plus. Di soal diminta suku ke-12, berarti kita ambil yang tandanya plus. Sekarang lihat pangkatnya. Suku pertama itu pangkatnya 0. Suku kedua pangkatnya 1. Suku ketiga pangkatnya 2. Suku keempat pangkatnya 3. Jadi pangkat dari suku ke N itu pangkatnya dari 2 sama 3-nya tinggal dikurangin 1. Berarti 2-nya pangkat 12 dikurang 1, 11. 3-nya juga pangkat 11. Jawabannya yang D. Nomor 13. Jika vektor A sama dengan 3 min 2, 5. Vektor B sama dengan 1, 4 min 4. Dan C sama dengan 0, 3, 2. Sekarang kita cek pernyataan 1, 2, 3, 4. Yang pertama, ABC membentuk jajar genjang. Ini ada 3 vektor ya. Kalau ada 3 vektor, itu membentuknya bukan jajar genjang, tapi membentuk limas. Jadi pernyataan pertama salah, pernyataan ketiga juga salah ya. Untuk pernyataan kedua, dot produk dari vektor itu bersifat komutatif. Jadi pernyataan kedua betul. Pernyataan satunya salah, pernyataan duanya betul. Berarti pernyataan empatnya pasti betul. Dan memang cross product kalau posisinya ditukar, maka hasilnya ada minnya. Jadi jawabannya yang C. Nomor 14. Jika fx sama dengan 2x min 3 pangkat 7 min 2x min 3 pangkat 5 plus 2x min 3 pangkat 3, maka untuk mencari interval fungsi di mana dia naik atau turun atau mencapai maksimum atau minimum, itu dapat dari turunan. Jadi kita cari f aksen x sama dengan 2x min 3 pangkat 7 kalau diturunin jadinya 7 kali 2x min 3, 7-nya kurang 1 jadi 6, kemudian 2x min 3, diturunin dapat 2. Min 5 kali 2x min 3 pangkat 4 kali 2 plus 3 kali 2x min 3 pangkat 2 kali 2. Semua ruas ada bentuk 2 sama 2x min 3. 2x min 3-nya yang pangkatnya paling kecil itu pangkat 2, jadi kita keluarin 2 kali 2x min 3 kuadrat. F aksen x-nya kita buat 0 sama dengan 2 kali 2x min 3 kuadrat kita keluarin, jadi masih sisa 7 kali 2x min 3 pangkat 4 dikurang 5 kali 2x min 3 pangkat 2 plus 3. Kalau bentuk 2x min 3 kuadrat kita misalin M, dapat persamaan 2M kali 7M kuadrat minus 5M plus 3 sama dengan 0. Nah, bentuk 7M kuadrat min 5M plus 3, kalau kita hitung D-nya, B kuadrat min 4AC, 4 kali 21, itu hasilnya negatif. D negatif, itu yang disebut definite. Definitnya positif atau negatif itu tergantung dari koefisien kuadratnya. Di sini kan positif. Jadi bentuk itu adalah definite positif, artinya selalu bernilai positif. Jadi yang memenuhi adalah M sama dengan 0. M itu tadi 2x min 3 kuadrat sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 3/2.
Buat garis bilangan, M-nya 3/2, tapi kuadrat ya, buatnya satu lagi begini. Karena koefisien X-nya itu plus dan dikuadratin lagi, berarti dari kanan nilainya plus, min, plus lagi. Karena 2X min 3-nya pangkat 2, pangkat genap, jadi batas rangkap genap, tandanya nggak berubah. Turunan pertama positif berarti fungsinya naik, kemudian naik lagi. Gerakan kurvanya naik lagi, di sini dia merupakan titik belok. F aksen kecil dari 0 itu artinya fungsinya sedang turun. Kalau F aksen sama dengan 0, dia mencapai stasioner ya, maksimum minimum ada di sana. Yang ketiga, F aksen besar dari 0 itu berarti fungsinya naik. Sekarang kita cek pernyataan yang pertama. F selalu naik pada R. Salah ya, karena ada saat di mana F itu belok. Yang kedua, F tidak pernah turun, betul, karena F tadi naik atau belok. Yang ketiga, F tidak memiliki maksimum relatif, betul, karena maksimum relatif dimiliki kalau fungsinya ada gerakan naik kemudian turun, sedangkan di sini nggak ada gerakan seperti itu. Keempat, F minimum relatif pada X sama dengan 3/2, itu salah. Karena di 3/2 tadi kita dapat F itu mencapai titik belok. Yang benar 2 sama 3 nggak ada opsinya ya. Nih soalnya nggak valid. Dah lanjut aja. Nomor 15. Jika alfa sama dengan pi/12, maka di sini alfanya itu kan pi/12. Atau kalau dalam bentuk derajat 180 derajat per 12 sama dengan 15 derajat. Jadi 2 alfa sama dengan 30 derajat. Pernyataan pertama, sin pangkat 4 alfa tambah cos pangkat 4 alfa sama dengan, kita jabarin dulu bentuk sin pangkat 4 plus cos pangkat 4. Jadi sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa, jangan lupa dikurang 2 sin kuadrat alfa kali cos kuadrat alfa. Yang ini jadinya 1. Yang ini kita modif jadi 2 sin alfa kali cos alfa dikuadratin. Tapi itu 2-nya dikuadratin kan jadi 4. Jadi harus kali setengah. Nah, 2 sin alfa cos alfa itu kan sin 2 alfa. 2 alfanya 30, jadi sin 30 setengah. Jadi pernyataan pertama itu bentuknya jadi 1 min setengah kali sin 30-nya setengah dikuadratin. 1 dikurang 1/8, hasilnya 7/8. Jadi pernyataan pertama betul. Pernyataan kedua, butuh sedikit kreativitas nih buat jabarinnya. Sin pangkat 6 ditambah cos pangkat 6, itu bisa kita buat jadi sin pangkat 4 ditambah cos pangkat 4 dikali sin kuadrat ditambah cos kuadrat. Bagian kirinya kan S pangkat 4 sama S kuadrat udah benar jadi S pangkat 6. Yang sebelah kanan C pangkat 4 sama C pangkat 2 udah betul jadi C pangkat 6. Cuma masih ada kelebihan ini, C pangkat 4 S kuadrat sama S pangkat 4 C kuadrat. Jadi harus dikurangin S pangkat 4 C kuadrat dikurang lagi sama C pangkat 4 S kuadrat. S pangkat 4 C pangkat 4-nya di pernyataan pertama sama dengan 7/8. Nah, yang ini, kalau min S kuadrat C kuadrat dikeluarin, masih ada S kuadrat plus C kuadrat. Sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Nah, yang ini, modif dikit. Jadi, 2 kuadrat kali S kuadrat kali C kuadrat, tapi jangan lupa dikali 1/2 kuadrat. Karena kan yang diminta cuma S kuadrat C kuadratnya aja. Sama dengan 1/4 dari 2 sin cos kuadrat. 2 sin cosnya kan tadi udah kita hitung sama dengan setengah. Jadi sama dengan 1/4 dikali setengah dikuadratin. Atau 1/16. Jadi sama dengan sin pangkat 4 tambah cos pangkat 4 di pernyataan pertama udah dapat 7/8. Dikurang yang ruas kanan itu tadi kita udah hitung jadi 1/16. Atau 14/16 dikurang 1/16. Pernyataan kedua salah. Nomor 3, untuk cari cos pangkat 4 alfa, kita cari dulu cos kuadrat alfa ya. Karena cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa min 1, berarti cos kuadrat alfa sama dengan cos 2 alfa plus 1 dibagi 2. Batasin dulu nih biar nggak ribet.
Cos 2 alfa berarti cos 30 sama dengan setengah akar 3 dibagi 2 jadinya 1/4 akar 3 ditambah 1/2. Kalau semua kita kuadratin, jadi cos pangkat 4 alfa sama dengan 1/4 akar 3 dikuadratin jadinya 3/16. Ditambah 2 kali 1/4 akar 3 kali setengah itu jadinya 1/4 akar 3. Ditambah setengah dikuadratin 1/4. 1/4 kalau dibuat per 16 kan jadinya 4/16 nih. Sama dengan 3/16 tambah 4/16 itu 7/16 ditambah 1/4 akar 3. Nah loh, di sini plus, di sini min. Jadi pernyataan 3 salah. 1 benar, 2 salah, 3 salah. Nggak ada di opsinya ya. Sayang sekali nggak ada jawabannya.